Halo Erika. Aduh, belum pagi nih. Bentar ya, saya cek dulu ya. Sebentar. Shalom Erika. Apa kabar ya kalian hari ini? Sehat kan? Dulu pertanyaan ini seperti basa-basi ya, tapi sekarang di masa pandemi ini pertanyaan serius. Kalian beneran sehat kan? Aku baru bangun pagi nih. Tadi sebenarnya udah bangun sih jam 5.30 buat kirim GKK menyapa. Tapi terus tidur lagi, lalu baru bangun lagi jam 7. Kalian baru bangun jam berapa nih pagi hari ini? PTW ya, kalian pernah menyangka nggak sih aktivitas sesederhana bangun pagi itu punya makna yang sangat dalam loh. Kita bisa belajar soal identitas diri kita. Tidak peduli kita anak remaja atau dewasa, pelajar atau presiden, orang kaya atau miskin. Saat bangun pagi, kita terduduk dengan baju tidur, menguap, rambut berantakan, nafas bau, mata beletkan, tidak produktif, dan ya berusaha menyadarkan diri ini untuk memulai hari itu. Setelah itu kita baru bersiap-siap untuk menjalani identitas kita sebagai pelajar, mahasiswa, pekerja, teman, pacar, atau sebagai warga negara. Tapi saat kita baru bangun pagi, kita hanyalah manusia yang rapuh dan tidak menarik, yang baru tersadar di hari itu. Makanya biasanya kita suka susah bangun pagi. Ya, selain karena faktor kalian baru tidur jam 5 pagi. Tapi seringkali juga karena kita belum siap menghadapi dan belum siap mengenakan suatu identitas di pagi hari itu. Kita belum ingin menghadapi berbagai peperangan di hari itu yang mungkin tidak pasti dan melelahkan. Kita ingin berbaring di kasur sedikit lebih lama, bersembunyi di balik selimut kita, aka bersembunyi di balik identitas kita yang kita sering pakai. Identitas sebagai anak, pelajar, pekerja, mahasiswa. Identitas yang melelahkan ya. Teman-teman, saya jadi teringat kisah pembaptisan Yesus di Sungai Yordan. Yesus waktu itu baru beranjak dewasa, dia belum melakukan apapun bagi misi pekerjaan Allah. Tapi menariknya ketika Yesus menyerahkan dirinya untuk dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, langit itu terbuka. Turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Lalu terdengar suara dari Sang Bapa berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Ini pernyataan yang luar biasa loh dari Sang Bapa. Kenapa? Karena pernyataan Bapa mengasihi dan berkenan kepada Yesus itu dikatakan sebelum Yesus melakukan banyak hal yang luar biasa. Pada waktu itu Yesus belum menyembuhkan orang sakit. Dia belum melakukan mujizat mengubah air menjadi anggur. Dia belum membagi 5 roti dan 2 ikan itu dan dibagikan kepada 5.000 orang lebih. Bahkan dia belum melakukan penebusan bagi umat manusia. Tetapi Bapa sudah mengatakan bahwa dia mengasihi dan berkenan kepada Yesus. Dan setelah peristiwa pembaptisan di Sungai Yordan itu, barulah Roh itu memimpin Yesus untuk masuk ke padang gurun untuk dicobai, dan baru Yesus masuk ke pelayanan di publik. Dari kisah ini kita bisa menyaksikan bahwa Yesus itu dikasihi secara kekal oleh Sang Bapa. Setiap kegiatan dan pelayanan Yesus keluar dari identitasnya, yaitu sebagai anak yang dikasihi Bapa. Ketika Yesus mengasihi banyak orang, menyembuhkan banyak orang, berkhotbah, mengajar, menegur, dan menebus, itu semua dilakukan bukan untuk mendapatkan penerimaan dari Bapa. Sebaliknya, itu semua keluar dari kepastian Yesus akan kasih Bapa atas dirinya. Nah teman-teman, seperti Tuhan Yesus yang telah dikasihi Allah sebelum ia melakukan apapun, begitu pula ketika kita bangun pagi. Sejak kita bangun pagi, kita memulai hari sebagai identitasnya adalah anak
yang dikasihi Bapa. Saat kita masih mengantuk dan bau di pagi hari, Yesus mengasihi kita. Saat kita belum berdoa, kita belum bersaat teduh, kita belum jadi anak yang taat kepada orang tua, kita belum jadi pelajar yang berprestasi, kita belum menjadi teman yang sangat baik, belum menjadi pelayan di gereja, bahkan sebelum kita bisa mengetahui dan percaya sama kasih Bapa itu, Allah telah mengasihi kita. Tidak ada pekerjaan atau ibadah kita yang membuat Allah mengasihi kita. Ini bukan usaha kita, melainkan karena apa yang telah Yesus Kristus perbuat bagi kita. Karena itu teman-teman, aktivitas bangun pagi itu menyadarkan kita betapa kita ini sebagai manusia yang lemah dan rapuh. Tapi aktivitas bangun pagi itu juga menjadi cara di mana Allah memeluk kita dengan anugerah dan kesetiaannya yang baru setiap pagi. Selamat pagi teman-teman RGK. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.